Getson boleh? Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua. Jadi di sini memang tahun lalu mama sama papa diajak nge-gym di Sidoarjo. Cuma memang karena kesibukan nggak bisa. Nah sebenarnya nge-gym itu penting. Pentingnya kenapa? Karena menaikkan masa otot. Di usia di atas 30 tahun itu sudah mengalami sarkopenia. Sarkopenia itu adalah penurunan masa otot. Ketika otot itu turun, tulang itu akan turun juga masa tulangnya. Jadi kenapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang lansia itu rentan fatal ketika jatuh di kamar mandi karena kurangnya masa otot itu. Simpel aja. Jadi di rumah misalkan ada bayi, Lesa sini. Wah, diangkat ini. Jadi gendong cucunya aja. Jadi posisi kaki agak dibuka, ya. Posisi kaki agak dibuka. Ini sebagai beban. Kita turunkan. Pantat dibuang ke belakang. Pantat dibuang ke belakang. Posisinya. Naik. Okay. Pantat dibuang ke belakang. Dibuang ke belakang. Posisinya. Ya. Oke. Kalau masih belum bisa pakai beban, normal aja. Tangan di depan dada. Oke. Rasakan ini otot depan, otot paha, quadricep. Quadricep. Oke. Turun. Tahan aja 1 detik, 2 detik, 1, 2, naik lagi. Oke, turun lagi. 1, 2, naik lagi. Turun. 1, 2, tahan. Ini lakukan aja. Tiap pagi, ayo. Turun. 1, 2, oke, naik. Agak turun lagi Pak, kalau bisa. 1, 2, oke, naik. Oke, lepaskan dulu lagi. Jadi 12 kali pagi-pagi aja, baru bangun tidur, coba aja di setelah turun ini ya, bangun tidur langsung 1, 2, oke, naik. Tangannya dibuang ke belakang ya. Jadi 1, 2, oke. Itu harus selebar bahu. Selebar bahu, bisa agak dibuka lagi. Ini buat otot pantat. 1, 2, 1, 2, angkat. Oke. Ya, di belakang. Jadi agak ditarik, jadi kaki lebih lebar dari bahu ya. 1, 2, terus kakinya lurus. Posisi ujung kaki agak lurus ke depan. Agak lurus. Posisi agak lurus. Jangan miring dulu, lurus saja. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Terus posisi jalan itu untuk otot quadricep, otot depan, paha depan. Terus ada lagi otot hamstring. Hamstring ini otot belakang. Jadi kalau Bapak Ibu ini angkat gini kaki, ini bakalan kita otot hamstring. Tapi ada jalan, jadi jalan gini. Lunge, ini namanya lunge 1. Kalau memang belum bisa lebar, kecil aja. 1, 2, Ayo. lurus. Maju. Jadi kakinya lurus aja, 1. sejajar. Ayo maju. 1. Ujung kaki lurus. Jalan. 1, 1, 2. 2, Oke. 3, 4.
Kalau Ya, yang kalau masih belum bisa jalan pakai tembok, bisa tembok. Ya, Satu, dua. Pakai tembok bisa. Ya. Satu, dua. Ayo. Ayo, gimana Pak? Aku mau jadi. Lanjut ya. Tadi belum kuat kakinya tuh, belum latihan. Belum latihan. Ya, ayo. Jadi Gantian sama temannya, gantian sama temannya gini, gantian sama temannya. Ayo, yang satu pegang satu, yang latihan dia pegang temannya satu-satu. Ayo, ayo, tangan. Nah, sini. Satu, betul. Siap. dua, latihan ada satuan. Pelan aja, pelan aja. Nah, tuh. Dua. Oke. Ayo. Gak apa-apa masih awal. Gak apa-apa. Nah, temennya pegangin gantian. 4, 5, 6, 7, 8. Ayo gantian sama temennya. Ayo bapak-bapak yang di belakang. Ayo gantian, pegang-pegangan. Ayo satu-satu. Justru ini penting buat bapak-bapak loh aktivitas. Ayo Pak, pasangan Pak, ayo pasangan. Masa sama cowok malu, ayo pasangan yang mana? Atau tempel di mobil itu pak, pegangan mobil. Tuh. Nah bapak ini yang pakai topi bagus pak. Oh, nggak apa-apa. Yuk. Sekuatnya ya, jangan dipaksa. Sekuatnya. Sekuatnya dulu, yang penting tahu ilmunya ya Pak ya. Iya, tahu posisi otot mana yang kena. Ya. Yuk, nggak apa-apa aja. Diskon nggak apa-apa. Yang nggak kuat diskon 25%. Iya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. Nah, benar nih bapak yang kopi coba pak. Pak siapa pak? Pak Jumal. Nah coba pak coba. Posisi Pak Jumal. Nah, betul. Ayo, siapa yang bisa bergerak kayak gitu? Jadi yang tadi kan otot paha depan, quadricep sudah otot depan, terus hamstring otot paha belakang, terus ada calf. Calf itu adalah otot betis. Kalau otot betis kakinya lurus saja, tinggal dinaikkan, jinjit, turun, jinjit. Iya, tapi simpel bu, jarang dilakukan orang tapi. Iya. Nah, itu. Atau enggak di tembok ini. Kalau merasa sudah Yang merasa sudah kuat gendong anaknya. Nah, yang merasa kuat pakai galon atau apa bisa? Pakai galon. Nah, karena otot itu ketika sudah sering dilatih, dia akan tahu, tidak akan melembar lagi. Harus dia apa? Dikasih beban lagi. Bebannya harus tambah, bebannya harus tambah. Pak, kira-kira usia berapa Tuhan mulai mengambil pengawasan? Start berapa? 30 tahun, di atas 30 tahun, otot itu udah akan turun. Masanya turun ya? Masa ototnya akan turun itu 1% atau 2% setiap tahunnya. Berarti? Ketika masa otot itu turun, kekuatan tulang akan berpengaruh, akan berkurang. Karena apa? Tulang hanya menjadi tompangan sendiri. Ketika ada otot, dia akan dibantu oleh otot. Itu. Berarti kalau kita sudah lansia, ini kan rata-rata sudah lansia. Berarti pasti kan sudah mengalami kekotosan tulang. Kekotosan tulang, benar. Jadi apa harus dikuatkan ya? Ototnya harus dikuatkan. Jadi ditingkatkan lagi untuk masa ototnya. Nggak perlu ke tempat gym. Karena Bapak Ibu kan belum pernah angkat beban. Di rumah pun nanti akan terjadi perubahan. Yang penting adalah konsisten, rutin. Mulai aja dari tiap pagi. Kalau yang biasanya sakit punggung. Aduh, kan sakit
punggung. Jadi apa? Ini kan ada otot di belakang itu ada otot punggung. Jadi di sini adalah otot punggung. Di sini ototnya adalah trapesius. Jadi trapesius bahu di sini. Nah, yang biasanya sering berdiri di sini, benar nggak ya? Nah. Jadi pakai ini aja nanti enak belakang. Pakai beban 2. Berapa kilo Pak bebannya? Disesuaikan. Jadi kalau memang kurang berat, pakai galon yang mineral kan ada yang 5 literan itu. Yang pertama 1 kali dulu ya? Ya. Jadi gini aja. Ini diangkat aja. Oh, ayo. Ditarik ke atas. Coba. Itu melatih otot. Pakai beban. Itu ada apa? Atau kalau sekarang nggak pakai beban, seolah-olah kita pegang beban berat. Jadi pelan. Contohkan ya, tambah beban tapi saya seolah-olah pegang berat. Turun. Jadi di pikiran kita itu pegang beban berat. Berarti bebannya diletakkan di sini. Ya. Tangannya seolah-olah tangannya ada beban di tangan. Jadi pura-pura aja. Tapi ketika kita sudah memikirkan itu beban berat, otot kita akan seolah-olah itu ngangkat beban berat. Itu mind muscle connection antara pikiran dan otot. Satu. Pura-pura aja. Kan belanja dari pasar. Satu. Kalau Kalau gini kan enteng aja. Tapi dikasih tekanan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itu untuk otot trapesius. Trapesius ini yang bentuk yang nempel di sini. Pak, berarti kan ini bukan diulang dari pertama ya, supaya diingat. Ya. Pertama gerakannya apa? Yang Gerakannya dipraktekkan di rumah. pakai squat. Jadi pulang dari sini ada ilmunya ya. Pakai squat yang biasa. Jadi Diingat yang pertama. ketika squat biasa itu kaki dibuka, sejajar dengan bahu agak dilebarkan dikit, dan ujung kaki harus lurus ke depan. Itu untuk quadricepsnya. Pantat didorong ke depan, di belakang. Pantat didorong ke belakang ya. Itu untuk quadriceps. Gerakan pertama. Lalu dibuka sedikit lagi. Ini namanya sumo squat. Jadi kita seolah-olah kayak jadi sumo ya. Ini diturunkan. Ini otot pantat yang kena. Lebih ke pantat. Lebih pantat yuk. 3, 4, 5. Badan jangan bungkuk Pak. Ya. Tuh, nah. Kalau bungkuk gini, beban badan itu ada di bawah. Jadi posisinya beban badan ini diikutkan ke paha. Diikutkan ke paha. Itu gerakan kedua. Ini gerakan kedua, nanti bisa ya, nanti bisa begitu. Gerakan ketiga, lunge kaki rapat. Gerakan ketiga lunge ya. Sorry. Gerakan ketiga lunge. Kaki jalan biasa, turunkan 1, turunkan 2. Ini bagi yang kuat. Kalau nggak kuat, pegangan tembok, kita turunkan aja 1, 2, 3, 4. Jangan dipaksakan, sekuatnya. Turun ke bawah Bu, bukan ke depan, turun ke bawah. Ke bawah. Kalau nggak kuat, turun dikit aja. Misalkan nggak turun, jangan bisa turun pun ya. Dikit aja, nggak apa-apa. Yang penting kerasa tensinya, atau tekanannya terasa. Nah, tapi kan kadang-kadang kita traumatis ya. Nggak mau digerakkan lagi, apakah itu salah atau benar? Ya salah, karena otot konservatif tidak digerakkan, itu akan mengalami penurunan massa otot dan kaku. Walaupun dia pernah kecelakaan tapi sudah sembuh. Kalau sudah sembuh,
Harus. Nggak apa-apa, berarti nggak usah trauma yang habis kecelakaan. Kalau sudah sembuh harus. Ya. Itu yang ketiga lungs ya. Yang keempat calf rise atau betis. Jadi ujung kaki lurus, agak rapat, diangkat. 1, 2. Kalau bisa ketika di atas kasih jeda. Kalau kuat ya 1, 2, 3. Jedanya 3 detik. 1, 2, 3 setelahnya. Ini yang keempat. Nanti kalau sudah biasa dilakukan, ini akan kerasa enteng. Jadi harus pakai beban, Ya. ditambahin beban. Bukannya belanja. Ya. 5 kilo mana sini? Disesuaikan. Ya, bukan baru Sebenarnya bisa pakai karet kayak karet. Karena itu bisa dipakai semua. Ada di Shopee biasanya karet. Ya, karet itu ya. Iya. Itu bisa buat pakai pemanasan. Jadi bebannya bisa ditentukan. Semakin kecilnya karet itu akan semakin berat. Itu yang keempat ya, Pak, ya? Keempat. Yang kelima. Kelima pakai trapesius. Jadi seolah-olah kita mengangkat beban berat, kita naik, turunnya pelan, turunnya diarahkan berlawanan. Kayak ada yang tarik ke atas, tapi kita maunya turun. Ngerti nggak? Jadi Bebannya kan di naik, tangan. Maksudnya ketika turun, ini kayak nggak bisa. dalam Seolah-olahnya. imajinasi bebannya di tangan. Seolah-olahnya nggak Dalam bisa kayak berat. imajinasi ya. Jadi harusnya dada dibusungkan dulu, dikunci dadanya, naik, oke, naik. Ya. Jadi di pikiran kita, ini ada beban 10 kilo, coba. Ya, terasa kan? Terasa. Ya. Walaupun nggak ada beban ya. Ya, terus kanan pakai bahu aja. Biasanya bahu ini yang sering jadi tumpuan ya. Kalau di otot atas itu bahu, otot bawah biasanya kaki. Bahu digerakkan di depan aja di sini, pegang beban atau enggak pegang HP lah dulu coba. Ini turun. Turun. Ah, kalau mau selfie gimana? Sama juga selfie di Turun. Oke. Sampai 12. Oke. Gantian nanti kalau udah 12 nggak boleh diayun, dan ini di stop di rata-rata air atau rata-rata bahu, nggak boleh ke sini. Jadi naik, stop, turun, naik, stop, turun. Slow motion, turunnya slow motion. Jangan kalau kayak gini nggak kira kerasa tensinya. Jadi naik, stop, turun. Oke, pelan. Seolah-olah ada yang lain kita ke atas, tapi pikiran kita ini akan turun ke bawah. Kita pengennya turun ke bawah, tapi tangan kita ini tetap kaku. Itu rasakan ototnya. Jadi ototnya front shoulder. Shoulder ada 3 bagian, depan, middle, dan belakang. Nah, ini buat front shoulder. Bisa. Terus kalau di itu kan ada itu yang katanya kalau lihat yang shoulder bahunya kaku itu bisa nggak dia berarti kan? front shoulder. Nah, proses shoulder. Artinya kalau ada pull up, Proses shoulder sering-sering kalau gua habis masak itu kan karena baru. ya, Itu berat. jangan masak, pegang hati terus, Iya, nah nggak bisa. itu biasanya sakit di sini ya. Apa namanya? Namanya apa? Front shoulder, jadi shouldernya itu kayak beku, kaku. Ya. Gimana berarti itu? Kalau kayak itu biasanya pakai belakang, Belakang. ini ya. Ya. Kita ambil lagi. Coba, Nah, itu. Ya. aduk aja ya. Nah. Ini ke belakang ini posisinya. Posisinya harus lurus ya. Ini. Ini dorong ke atas. Tapi seolah-olah gravitasi ini menarik tangan kita ke bawah. Tapi kita maunya pengen ini ke atas. Turun, pelan. Naik. Oke. Yang pokoknya di pikiran kita pegang beban berat. Ya. Yuk, turun. Dorong ke atas. Turunnya pelan. Ya. Ya. Dorong ke atas. Oke.
Pakai sapu aja, saya pura-pura Ya, pakai sapu pegangannya agak lebar dari bahu kita. Dikit. Sejajar nanti ya, karena Ya, sejajar gini ya. ya, agak sejajar. Sejajar ini ya. Oke. Dorong. Ini buat rear atau soldier belakang. Kan Pinggang tuh, ada yang sakit pinggang, gimana? Oh, ada dokternya ya. dokter. Kalau bapak ini kan jarang kita kalau di rumah Jadi, sama gerakan bisa bahaya ya. itu dari kaki ke bahu ya sudah. Kan bahu belakang sudah, bahu depan sudah, bahu samping belum. Bahu samping ke atas. Abang mau lihat. Jadi ujung tangan ini rata. Ini siku ini rata. Siku rata. Jadi, oke, 1, 2. Seolah-olah kita bawa kenanya di bahu sini, sebelah sini. Kita naikkan 1, 2. Oh, berarti tangannya agak nekuk ke depan sedikit ya? Agak nekuk ke depan sedikit. Kalau lurus bisa juga, cuma nanti memilih ke belakang. Ke belakang ya. Kita tekan ke depan, ini kenanya yang side shoulder. Iya. Iya. Jangan cepat-cepat gerakannya, kita nikmati aja. Naik pelan, tahan 1, 2, turun. Naik pelan, tahan 1, 2, turun. Sudah. Shoulder kan depan gerakan depan tadi, belakang dorong, samping ke samping tadi, samping shoulder, terus punggung. Nah, Nanti ada pinggang, ada punggung. 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 Selama kita pegang sapu udah apa? Berat. Apa sih di depan jangan ya? Ya. Ya, berat. Jatuh bangkok. Apa aja nggak apa-apa, posisi pegangannya gini ya. Kaki lurus ke depan. Kalau kaki turun, itu buat kaki. Kita kunci dikit di lutut. Jadi 1. Sampai dorong. Nggak boleh tegang juga, kakinya nggak boleh kayak gini. Jadi agak ditekuk dikit aja. Oke. Itu untuk lower back, namanya gerakan deadlift. Nah itu kalau posisi supaya kita nggak cedera gimana? Kadang kan salah posisi namanya Salah cedera. posisi bisa cedera, makanya jangan ditegangkan lututnya, jangan diluruskan terus. Jadi ketika bawah, lutut ini dorong ke depan dikit. Lutut saya dorong ke depan ya. Ya kuncinya tarik lututnya ke depan sedikit. Ya. Cedera punggungnya. Tarik ke depan, tapi dorong ke pantat ke belakang. Lututnya tarik ke depan dikit, dorong pantat ke belakang. Itu kenanya di sini. Terus bukaan kaki berapa ini? Bukaan kaki. Bukan kaki, selebar bahu. Selebar bahu kita aja, agak kecil dikit aja nggak apa-apa. Cuma buat kuda-kuda aja biar plak. Itu yang lower back. Yang suka sakit pinggang. Nah, Jangan cepat-cepat, nikmatin aja gerakannya. Jadi nikmatin aja. Dorong ya, 1. Ya, jadi agak ditekuk. Ketika dorong agak ditekuk, tapi jangan terlalu tekuk. Karena kalau terlalu tekuk itu gerakan kaki nanti. 1, 2. jadi ini kita taruh bebannya di tangan berarti. Ya, bebannya pegang sapu atau apa, seolah-olah kita pegang beban. Kita dorong beban ini ke bawah. 1. Oke, ketika sampai ditegakkan, dikunci, lower back-nya dikunci di belakang sini. Dikunci. Langsung ditek. Jadi dada dibusungkan. Ketika turun, dada dibusungkan. Langsung kunci 1. Itu gerakannya adalah 1, 2, 3,
Ditutup. Berarti harus pasang kok di belakang Ya, kunci ya. sampai kunci biar kerasa. Ya. Karena kalau turun yang kerasa itu di bagian juga nanti kena sedikit. Ya. Ini tengah sini. Karena kan otot punggung itu ada di tengah sini. Ya, iya. Ya, terima Ya. kasih ya Pak ya. Bapak siapa namanya Pak? Itu. Pak Vito, Mas Vito. Mas Vito. Terus tangannya belum ya? Tangan belum. Kita pegang aku aja. Banyak ilmunya. Ayo. Kita pegang pelan. Kalau tidur tangan suka beringan, tangan suka bisa Pak ya? Ya, kalau tidur tangan suka beringan itu gimana? Coba tidur. Ya, karena Itu. kalau begini itu kan karena salotnya nggak lancar aliran darahnya. Jadi turun saja. 1. Ini dikunci semua sampai siku. Nggak boleh gayun, kita cuma mainkan di siku putar aja. 1, 2, 3. Selalu gerak aja coba. 4 sampai 12 hitungan ganti. Sampai 12 hitungan ganti. Atau kalau pengen biar menghemat waktu ya udah 2 aja, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Pas turun ini agak pelan. Rasakan otot bicepnya ketarik. 1, 2, 3, 4. Rasakan. 1, 2, 3, 4. Itu otot bicep. Terus lalu ada tangan itu ada 2, depan bicep, belakang itu tricep. Jadi ada 3 otot tricep. Kita naikkan. Ini tekuk ke belakang. Bisa pakai glove depan. Jadi apa ini pegang ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika turun rasakan ya, naiknya pelan, turunnya juga pelan. Jadi rasakan otot tricep yang angkat, bukan bahu. Kalau gini bahu nanti. Tapi ini dikunci bahunya dikunci. Jadi nggak boleh gerak bahunya, cuma siku sama forearm. Dikunci, bahunya dikunci. Cuma siku aja. Terakhir ya, tricep terakhir. Terakhir, kita senderan ke tembok ya. Misalnya senderan ke mobil gini. Kita angkat gini. 1, 2, 3, 4. Kalau kita dayung, kalau dayung otot bahu yang main kan, ya. Tapi ini otot bahunya dikunci. Hanya siku aja yang main. 1. Agak tunduk, harus agak tunduk. 4. Dorongnya penuh, kayak tendang. Ya, 1, 2, 3, 4. Dorongnya penuh. Kayak rumah jatuh berarti ya. Kalau mengenai gaya kuku-kuku, gaya bebas itu pakai bahu, tapi ini bahunya dikunci. Bahunya nggak boleh gerak. Jadi bahunya dikunci, nggak boleh gerak. Cuma siku yang gerak. Sikunya depan belakang, depan belakang, depan belakang. Dan di sini yang sering. Ya. Oke. Bahunya dikunci. 1, 2, dorong belakang. Yang gerak sikunya, siku sampai kotak aja.
Sipu sampai Koran. Sipu sampai Koran itu kalau pengen ngangkut kan foto pergi sudah ngangkut harus sampai tangan. Bisa nggak pegel nih, simpenan bawa barang. Ya. Baunya dikunci loh. Genggam aja, tangannya genggam. Dia bisa kunci lengan ini, bahu didorong ke dada. Nah, benar. Pelan tadi, nikmatin aja. Pelan. Udah, preset tadi 2, preset 1, terus ada otot forearm, biasanya yang pegel di forearm. Forearm dipegang aja di depan ini. Mainkan pergerakan tangan aja. Ya, mainkan di pergerakan di sini. Sama bebannya aja lebih enak. Kalau memang belum terbiasa pakai beban, kosongan. Tapi kalau sudah enteng, kalau kosong pakai beban, tambah beban. Oke. Ya, yang dari sanggulnya ya Pak? Ya, itu sanggulnya dari Mas Vito. Jadi kegiatan kita halal bihalal di tanggal 4-5 April ini ada manfaatnya. Kita praktekkan di rumah ya. Nanti saya share di YouTube-nya sama Ibu bisa lihat berapa gerakan yang bisa mengatasi keluhan Bapak Ibu di pergelangan tangan, pinggang, tulang dan bahu untuk memperkuat masa otot karena usia kita seperti ini tulangnya sudah mulai keropos, masa ototnya mulai berkurang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menaikkan masa otot. Jadi harus mengangkat beban, olahraga beban, weight training, terus nutrisi masuk, makanan, sama istirahat yang cukup. Ya, kalau oil memang itu harus ada penambahan juga kan, glukosami. Ya, bisa suntik atau pakai kalau masih bulu-bulu biasa pakai suplemen glukosami. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita foto bersama ya. Ayo, kita berfoto. Ayo, sana saja. Ayo foto bersama semua. Yang lagi masak di dapur kita foto sama-sama. Ayo. Baju, sinar, biar kita foto di belakangnya doang. Untuk keluar sebentar, foto bersama. Enggak, ada mobil kan kita biar suara sisi kanan kiri itu. Masa kita fotonya di bawah? Ya, tadi kelihatan ya? Fotonya di bawah. Jadi ada sama bagian ayo foto dulu. Ayo nanti sarapan ya.
Ibu-ibunya di depan, bapak-bapaknya di belakang.